SWT. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang begitu banyak memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita pada pagi hari ini, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan salam dan salam semoga sudah terlimpahkan pada junjungan kita uswatun hasanah, manusia paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salam dan salam juga kepada keluarga, sahabat, dan semoga juga kita di akhir kehidupan kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Untuk memulai, sebelum kita memulai kajian kita pada hari ini, kita doakan dulu pada orang tua kita atau sahabat, kerabat, saudara kita yang telah meninggal mendahulu kita. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa mereka, kemudian ditempatkan di sisi yang terbaik di sisi Allah SWT. Dan juga kepada keluarga, orang tua keluarga kita, sahabat dan tetangga kita yang pada pagi hari ini diberikan subhanahu Allah SWT, semoga mereka diberikan kesabaran dalam menerima cobaan itu tadi. Begitu mari kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begini tema kajian kita adalah mengutamakan untuk membaca Al-Quran. Dengan salat sebian dari Allah SWT, Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan petunjuk hidup bagi manusia, sebagaimana di dalam Al-Qur'an ayat 5 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan itu maksudnya petunjuk, dan setiap petunjuk pasti akan dilaksanakan oleh para pengikutnya. Oleh karena itu, mari kita mengutamakan membaca Al-Quran sebelum membaca yang lainnya, karena terdapat 10 hasanah atau 10 kebaikan yang dijanjikan untuk setiap huruf yang dibacanya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a harfun min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asril amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin al harfun wala mim harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya ada satu kebaikan, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Rasulullah SAW menyatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim ialah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam kamus Al-Mani, hasanah itu diartikan sebagai yang pertama, kebaikan dari syai'ah yang meliputi perkataan dan perbuatan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini surat Al-An'am surat 6 ayat 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati fa huwa ahsanu amsalha wa hum la yuzlamun." Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Wa man jaa'a bil sayyi'ati fala yujza illa misluha wa hum la yuzlamun.
Dan barang siapa berbuat kejahatan akan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Ini janji Allah bahwa setiap ada hasanah kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah SWT minimal dengan 10 kali kebaikannya. Hasanah dalam arti yang lain adalah sebuah nikmat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'ahum hasanatu qalu lana hadhihi." Kemudian apabila kebaikan atau kemampuan datang kepada mereka, mereka berkata, inilah adalah hasil dari usaha kami. Wa in tasbahum sayi'atan di Musa wa man ma'a. Dan jika mereka ini pakai kesusahan, mereka lemparkan sebuah perselisihan kepada Musa dan pengikutnya. Ala innama wabaruhum innallahi walakum aktsaruhum la ya'lamun. Ketahuilah sungguhnya nasib mereka itu akan di tangan Allah, namun kebanyakan dari mereka itu tidak mengetahui. Surat Al-A'raf surat ke-7 ya, ayat 131. Makna yang lain dari hasanah adalah sedekah. Al-hasanah itu sedekah. Jadi setiap kebaikan adalah merupakan sedekah. Makna selanjutnya dari al-hasanah adalah al-ma'ruf. Hasanatul ma'ruf, ulu ma'ruf pun sedekah. Setiap ma'ruf itu adalah sedekah. Di dalam surat Al-Baqarah surat ke-2 ayat 293 Allah SWT berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha ada wallahu waliyyun hamid. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyayang. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, hasanah itu dimaknai sebagai yang pertama al-afiyah, kesehatan dan perlindungan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 82, yang artinya dan kami turunkan dari Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Menunjukkan dari Al-Quran bahwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran ini merupakan afiyah, merupakan rahmat penawar atau obat bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW pernah menyuruh orang sakit aneh dan sangat parah berbaring tidak berdaya di tempat tidur. Setelah beliau SAW tahu bahwa sebelum sakitnya dia pernah berdoa, Allahumma ya Allah, apa saja yang engkau akan menyiksaku di akhirat, maka segerakanlah siksa itu di dunia. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang pun tidak akan sanggup dengan siksa Allah. Tapi berdoalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka orang itu berdoa sebagaimana yang dititahkan oleh Rasulullah SAW. Dan beberapa hari kemudian ia sehat dan sembuh secara total. Makna kedua yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam hal hasanah adalah al-ilm dan al-ibadah di dunia serta surga atau jannah di akhirat. Karena itu mengutamakan membaca Al-Quran, karena jika dibarengi dengan mengkajinya di masjid, jiwa ini akan tenang, rahmat akan datang, malaikat akan hadir, kemudian Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang yang membacanya. Semua yang hadir ini akan disebut namanya di hadapan para hambanya yang diikatkan di sisinya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu ruang Allah atau masjid kecuali turun pada mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat, dikelilingi malaikat, dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikatnya yang
ada di sisinya. Nah, ini kita lakukan seperti ini adalah dalam rangka mengkaji Al-Quran. Ini merupakan akan memberikan ketenangan dalam diri kita, dan kemudian malaikat akan turun memberikan rahmat, ya, menyebutkan mereka dia. Lalu malaikat itu akan menyebutkan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita niatkan semua ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mengutamakan membaca Al-Quran karena akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Jadi Al-Quran itu adalah syafaat bagi kita nanti di hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ya ashabi." Bacalah Al-Quran karena ia akan memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Para sahabatnya maksudnya orang-orang yang membacakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Mahil, hadis nomor 1307. Selanjutnya mengutamakan membaca Al-Quran karena jika ia mahir maka kelak ia akan bersama para malaikat. Bagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah SWT. Kita juga jangan khawatir untuk kita yang belum lancar dalam membaca dan menghafalkan Al-Quran, tidak boleh bersedih, sebab Allah tetap berikan buah pahala. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan buah pahala. Jadi tidak ada satu kejelekan sekali satu pun yang kita terima ketika kita tidak membaca Al-Quran. Kita harus tetap senantiasa membaca Al-Quran, apapun juga dalam keadaan apapun juga. Selanjutnya mengutamakan membaca Al-Quran karena Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan ini, yaitu dalam Al-Quran. Dengannya pula Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan kaum yang lain. Maksudnya apabila kita meninggalkan Al-Quran, pasti kita akan direndahkan oleh kaum yang lain. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran pada kesempatan apapun juga. Selain itu, menghatamkan Al-Quran adalah amalan yang dicintai Allah SWT. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Lalu beliau Rasulullah SAW menjawab, al-hal wal murtahal. Orang ini bertanya lagi, apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, setiap kali selesai dia mengulanginya lagi dari awal. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi, Baca Al-Quran unzila sa'adati ahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 5 ayat 17 dan diulangi kembali pada ayat 22, ayat 32, ayat 40 disampaikan bahwa pada qad yasarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Walaqad yasarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan bagi orang yang membacanya, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ini peringatan dari Allah sampai diulang 3 kali, artinya memang begitu pentingnya
untuk mempelajari Al-Quran dan membacanya. Dalam hadis yang disebutkan bahwa permisalan orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, sebagaimana disampaikan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya permisalan orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya adalah bagaikan buah utujah, rasa dan baunya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran dan mengamalkannya adalah bagaikan buah kurma, rasanya enak namun tidak beraroma. Orang munafik yang membaca Al-Quran adalah bagaikan raihanah, baunya menyenangkan namun rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan handalah, rasa dan baunya pahit dan tidak enak. Maka permisalan inilah yang kita pegang, bahwa orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran itu bagaikan buah utujah. Artinya bahwa buah itu rasanya dan baunya enak, sehingga kita akan menggemarinya. Itulah makna dari hadis yang saya di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5059. Begitu juga keutamaan bagi para penghafal Al-Quran, sampaikan dalam hadis dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada orang yang membaca atau menghafalkan Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah serta tartilah sebagaimana engkau di dunia mentaktilnya, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca atau engkau hafal. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, kedudukan surga itu bertingkat-tingkat di surga nanti tergantung dari banyaknya hafalan seseorang di dunia, dan bukan tergantung pada banyaknya bacaan saat ini, sebagaimana hal ini banyak disalahpahami oleh banyak orang. Inilah keutamaan nampak bagi seorang yang menghafalkan Al-Quran, namun dengan syarat hal ini dilakukan untuk mengharap wajah Allah. Artinya karena Allah SWT, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disebut sebagai hafidh, bukan karena kita pengen mengatakan bahwa Al-Quran yang kita baca itu ada sesuatu yang sangat menyenangkan hati, tapi semua ini harus diniatkan karena Allah SWT. Nah, hal inilah yang harus kita lakukan. Di sini ada apa namanya, ini Dimas berapa hafalannya sekarang? 5 juz, nih yang baru kelas 1 sanawiyah, lulusan dari Hiro, sekolah Hiro di apa ya, nah, mudah-mudahan Dimas bisa meningkatkan lebih lanjut. Nah, ini memotivasi kita sebagai orang-orang tua untuk senantiasa mengajak anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Al-Quran itu adalah penting bagi kita. Bukan hanya menghafalkannya, tapi juga memahami isinya dan kemudian mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu bukan untuk orang yang sudah meninggal, tapi untuk orang yang masih hidup. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda, kebanyakan orang munafik di tengah-tengah umatku adalah qura'uha, yang menghafal Al-Quran dengan niat yang jelek. Niat yang jelek itu bisa jadi karena ingin dipuji, bisa jadi karena ingin menunjukkan bahwa dirinya mampu di antara teman-temannya, bisa jadi karena sesuatu yang ingin didapatkannya, misalnya sebagai qori dia akan mendapatkan bayaran. Nah, ini kan niatnya sudah niat yang jelek. Nah, walaupun kita misalnya sebagai qori itu kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, tapi kalau niatnya karena mendapatkan sesuatu, kita akan mendapatkan kejelekan dari kita. Keutamaan bagi yang menghafal Al-Quran dan mengulang-ulang hafalannya sampai dengan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang menghafalkan Al-Quran adalah bagai unta yang diikat.
Jika diikat, unta itu tidak akan lari. Dan apabila dibiarkan tanpa diikat, maka dia akan pergi. Jadi riwayat Imam Bukhari. Ini pentingnya sistem membaca Al-Quran dengan murojaah. Murojaah itu mengulang-ulang hafalannya. Itu penting. Jadi kalau misalnya kita sudah hafal dengan satu surat dalam juz amma, tapi kalau kita tidak mengulang-ulangnya, pasti kita akan lupa. Banyak hal terjadi, bahkan seorang imam besar pun bisa lupa itu. Saya pernah waktu itu umroh, imamnya membacakan salah satu ayat dan saya terlupa lama gitu, baru kemudian dia ingat. Jadi karena tidak murojaah, ya, tidak diulang-ulang. Ini pentingnya kita mengulang-ulang apa yang kita dapat gitu. Jadi ada dalam pepatah bahasa Indonesia, haji lancar haji karena diulang. Jadi setiap kita mengulang-ulang satu ayat, satu surat, itu pasti Allah akan menempelkan ayat itu dalam hati sanubari kita. Nah, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memiliki kebiasaan beliau ini menghafal Al-Qur'annya di pagi hari sehingga bisa menguatkan hafalannya. Beliau rahimahullah mengatakan cara yang paling bagus untuk menghafal Al-Quran menurutku adalah jika seseorang pada suatu hari menghafalkan beberapa ayat, maka hendaknya dia mengulanginya pada keesokan paginya. Ini lebih akan banyak menolongnya untuk menguasai apa yang telah dia hafalkan di hari sebelumnya. Ini juga adalah kebiasaan yang biasa saya lakukan dengan menghasilkan hafalan yang bagus. Dalam kitabul ilmi Darul Iqam Al-Iskandariyah. Ini kebiasaan yang disampaikan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi beliau melakukan membaca murojaah, mengulang-ulangnya di pagi hari. Supaya apa? Supaya ternyata cara yang seperti juga lebih efektif dibandingkan dengan kalau kita pulang kerja atau pulang usaha di sore hari kemudian kita membaca Al-Quran. Walaupun bisa jadi tergantung dari orangnya. Orang yang penuh konsentrasi pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Nah, membaca Al-Quran untuk surat dan ayat tertentu itu dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini disebutkan bahwa yang harus dihafalkan adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Zahrawaini Al-Baqarah wa surat Ali Imran." Bacalah dua bunga, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa'innahuma atiyani yaumal qiyamati ka'anhuma ghamaman. Pada hari kiamat nanti keduanya akan datang seolah-olah dua gumpalan awan. Aw ka'annahuma ghayatani, atau seperti dua bayang-bayang. Aw ka'annahuma firaqani min khairi sawafan tuhajjuni an ashabihima, atau seperti dua burung-burung yang berbaris yang membela para sahabatnya. Iqra'u suratul Baqarah fa inna ahadukum Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah karena jika kita mengambil atau membaca maknanya merupakan suatu keberkahan. Wa tarakaha hasratan, dan meninggalkannya merupakan kerugian. Pada tasati'uhal batal, perkara ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang batil atau berbuat jahat. Jadi yang utamakan kita untuk paling tidak membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi ulang-ulang juga apa-apa. Karena ini akan merupakan
anjuran dari Rasulullah SAW. Yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, apakah salah seorang di antara kalian merasa lemah untuk membaca seperti Al-Quran pada satu malam, seperti dia Al-Quran dalam satu malam, maka itu berat bagi mereka. Jadi membaca surat Al-Ikhlas itu sama dengan membaca sepertiga dari Al-Quran itu sendiri. Maka Rasulullah SAW bersabda, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Surat Al-Ikhlas adalah sepertiga dari Al-Quran. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mencintai surah ini, yaitu Qul huwallahu ahad. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mencintainya niscaya ia memasukkanmu ke surga. Ini keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu syaratnya pendek tapi syarat dengan makna, karena di dalamnya ada tauhid. Tauhid itu seperti dari Al-Quran. Yang ketiga adalah disarankan untuk menghafal surat Al-Falaq dan An-Nas. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidakkah engkau mengetahui ayat-ayat yang telah diturunkan malam ini yang belum pernah ada sama sekali sebelummu, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq atau surat Al-Falaq dan Qul a'udzu birabbin nas atau surat An-Nas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis nomor 814. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah SAW setelah berlindung dari jin dan ain atau mata hasad manusia, sampai turun dua mu'awizatan, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ketika keduanya turun, beliau mengambil keduanya dan meninggalkan yang lainnya. Rasulullah SAW sebelum turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas, beliau selalu minta perlindungan dari jin dan ain, yaitu masa hasadnya manusia. Dari setelah turunnya surah wahyu mengenai keutamaan dan surat Al-Falaq dan An-Nas, maka beliau menggunakan surat Al-Falaq dan An-Nas untuk berlindung dari kehasadan atau dari jin dan ain atau masa hasadnya manusia. Itu keutamaan dari surat Al-Falaq dan An-Nas. Selanjutnya keutamaan yang lain dalam ayat-ayat khusus, yaitu ayat kursi. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangkap seseorang yang mencuri zakat, seseorang itu berkata, lepaskan aku, akan kuajarkan padamu kalimat yang Allah akan memberi manfaat padamu. Lalu Abu Hurairah berkata, apa itu? Maka ia berkata, jika engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi. La ilaha illallah hayyul qayyum sampai selesai. Fa innaka lan tazalu 'alaika minallahi hafizan wa la yuqrabannaka syaitana hatta tusbiha. Sesungguhnya penjaga dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu sampai subuh. Jadi sebelum kita tidur baca ayat kursi. Ayat kursi kan pendek. Ayat kursi itu ada di surah Al-Baqarah ayat 155. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, nah ini lain lagi, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Jadi kita ketika habis sholat fardu, kita seyogianya membaca salah satunya selain istighfar itu membaca ayat kursi, sehingga kita bisa mendapatkan surganya ketika kita meninggal dunia. Selanjutnya adalah membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, ia akan diterangi dengan cahaya di antara ia dan Ka'bah. Walaupun
Adapun hadis ini disahihkan oleh Albani dalam Sahih At-Targhib nomor 736. Nah, hadis ini sebetulnya hadis mauquf, yaitu perbuatan atau perkataan yang hanya disandarkan kepada sahabat Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sehingga ini adalah perkataan dari beliau, bukan dari Nabi SAW. Namun terdapat dalam riwayat lain bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, ia akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat. Surat Al-Kahfi itu agak panjang, yaitu 110 ayat ya, 110 ayat. Jadi tapi kalau kita membaca dengan tartil paling lama setengah jam udah selesai ya Pak. Itu enggak? Setengah jam lah 30 menit. Jadi ayat kemudian ketika kita menghafalkan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Selanjutnya dalam hadis yang meriwayatkan Abu Dawud sampaikan, siapa yang menghafal 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia terlindungi juga dari Dajjal atau fitnah Dajjal. Ini keutamaan dari menghafal 10 ayat pertama di surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir di surat Al-Kahfi, maka kita akan terlindungi dari Dajjal. Ada hadis-hadis lemah yang mengutamakan membaca Al-Quran untuk surat atau ayat tertentu, misalnya surat Yasin atau surat Al-Mulk, di mana disampaikan satu surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat pada hari kiamat akan bersyafaat dengan izin Allah Ta'ala bagi orang yang selalu membacanya dengan merenungkan artinya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya, yaitu surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah surat-surat yang tadi diberikan merupakan surat-surat yang biasa kita hafal. Atau juga kita membaca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah itu surat 56 dan surat Al-Qiyamah surat ke-75. Ini barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan jatuh miskin selamanya. Dan barang siapa setiap malam membaca surat Al-Qiyamah, maka dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, sedangkan wajahnya bersinar layaknya rembulan di malam purnama. Namun dalam sanadnya terdapat rawi bernama Ahmad bin Umar Al-Yamani. Beliau adalah rawi yang kadzab, yang suka berdusta. Namun para ulama menghukuminya sebagai hadis palsu, tapi juga kita bisa memanfaatkan makna yang ada di dalam surat Al-Qiyamah maupun surat Al-Waqiah. Itu berapa ayat? 60 lebih. Tidak wafat ya lisan wakatnya kan di bawah kita turun ke Idul Allah jauh kita dan seterusnya, sehingga kita dalam hadis ini sebutkan tidak akan jatuh miskin. Jadi ini biasanya di pesantren-pesantren itu menjadi hafalan wajib surah Al-Waqiah ini, karena biasanya jadi surat Al-Mulk, surat Al-Waqiah, surat Al-Sajdah itu jadi bacaan-bacaan wajib. Nah, mudah-mudahan kita bisa paling tidak membaca Al-Quran di setiap pagi hari, ya satu lembar, sehingga kita bisa mendapatkan cahaya dari Al-Quran yang kita baca itu tadi. Apalagi kalau kita bisa membaca artinya atau terjemahnya. Apalagi kalau kita bisa membaca
tafsirnya dari Al-Quran ini, supaya kita bisa lebih mengerti, memaknai apa yang disampaikan oleh Al-Quran tadi, karena Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Karena itu mari kita ingatkan dalam hati kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu sesuatu yang bisa membuat kita semangat untuk mendapatkan cahaya Allah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila kurang. Itu kita tutup majelis.